Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spicy Blue TV. Teman-teman, barusan banget aku lagi scroll. Terus aku lihat sebuah wawancara dari keluarganya Agus yang aku lihat nih, Bapak jarang sekali mengucapkan sesuatu, jarang sekali ngomong. Biasanya kan Wawa dan Agus ya yang banyak diwawancara. Kali ini adalah bapaknya Mas Agus dan istrinya. Aku sempet ini sih penasaran sebenarnya gimana sih mereka karena kan ya hanya satu dua kali lah ngeliat mereka ngomong. Dan pernyataan-pernyataannya ini apa ya kalau aku nilai ya cukup mengejutkan. Mungkin itu kata yang tepat, cukup mengejutkan. Kita dengerin bersama boleh ya? Yuk. Jadi wawancara ini adalah wawancara ketika Bang Krisnamurti datang memberikan bantuan senilai 50 juta. Ya, yang itu DP kata Bang Krisna ya. Jadi kalau misalnya untuk operasinya kurang, untuk lain-lain kurang, itu nanti akan dikirim lagi. Nah, saat itulah wawancara ini terjadi. Ya, Pak, itu kan tadi kan masih bantuannya donasinya 50 juta ya Pak ya. Iya ya. Terus tadi Bang Farhan sama Bang Karisna bilang katanya itu bebas dipakai untuk apa saja gitu Pak. Tapi emang itu uang akan fokus untuk pengobatan apa Iya, semua atau semua dari awal itu memang untuk vokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ini kayaknya bapaknya mungkin capek kali ya. Jadi nadanya itu agak-agak emosi. Atau mungkin logat-logat Aceh mungkin ya. Aku nggak ngerti karena aku belum pernah ngobrol juga langsung dengan orang Aceh. Cuma yang aku tangkap memang mungkin capek. Jadi agak-agak emosi menurutku. Oke, kita lanjutkan. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Jadi kami pun berbuat itu semua, bukanlah artinya luar dari naluri kami. Kami pun tahu itu, uang donasi masuk ke rekening Agus. Berarti kan Agus yang punya itu kan. Jadi kenapa kami harus takut? Kami pun mempergunakannya untuk baik, bukan nggak baik. Tempat kehadapan tempat tinggal kami, 2 bulan dah kami di sini. Nah, ini kalau kami misalnya seperti yang sudah yang lalu, ini rumah kan bertahun-tahun, walaupun setahun 2 tahun tetap kami di sini. Jadi di sini kalau aku tangkap ini bapaknya ini mengarah ke pembicaraan tentang penggunaan uang untuk pembayaran rumah Wawa. Jadi menurut bapaknya ya karena ini rumah keluarga dan mereka juga tinggal di sana, jadi ini wajar lah kalau mereka gunakan uang donasi Agus untuk pembelian rumah ini. Cuma kan yang selama ini jadi perdebatan adalah ketika hal-hal semacam ini tuh digunakan di awal banget. Baru dapat donasi langsung tuh bayar rumah, bayar utang segala macam. Sedangkan tujuan awalnya yang untuk pengumpulan donasi itu sama sekali belum tercapai. Sama sekali belum tercapai. Jika nih misalnya sisanya nanti setelah pengobatan, setelah A, B, C, D gitu kan, digunakan untuk rumah, untuk mobil, lain-lain, mungkin ya itu dipahami lah ya kan sisa. Tapi kan yang ini hal utamanya belum gitu kan. Cuma ya ini versi keluarga Mas Agus ya karena mereka merasa itu uangnya adalah uang Agus jadi boleh nih dipakai apa aja. Dan lagi-lagi karena mungkin bapaknya capek jadi ini suaranya agak-agak kenceng nih tensinya nih. Oke, kita lanjutin lagi. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya kita sesuatu yang mereka buat baik itu kita balas baik. Kan nggak mungkin kita nggak baik. Nah, jadi seperti ini juga, seperti Pak Kresna memberikan sesuatunya itu, diberikan kepada kami. Ya tentu dia nggak lagi mengoceh itu meminta, karena itu sudah ikhlas. Kan dikatakan tadi ikhlas. Pergunakan untuk apa? Sama seperti uang donasi yang langsung masuk ke rekening Agus. Nah, di sini Bapak membandingkanlah antara pemberian dari Pak Krisnamurti itu dengan donasinya Agus. Jadi katanya kalau dari Pak Krisna ini ikhlas, mau dipakai apa aja boleh. Jadi ya sudah terserah Agus. Padahal kita tahu kemarin sempet Pak Krisnamurti itu bilang sebelum Farhad ngomong nih ya, kan yang bilang boleh dipakai untuk apa aja, boleh kasih keluargamu, boleh segala macam itu kan si Farhad. Di awalnya Pak Krisnamurti bilang ini DP 50 untuk operasi, nanti kalau misalnya kurang, kasih tahu bonnya,
nanti kurangnya saya transfer. Dan setanggapanku, sepenangkapanku, kalau orang minta kasih tahu bonnya, bon adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban. Ah, nggak ada dari awal perjanjian apa. Jadi abah tuh merasa ini sebagai orang tua. Ini statement ini nih yang sering banget diulang-ulang, nggak ada dari awal perjanjian apa. Tapi memang saya pernah lihat ya, di salah satu wawancara, memang sih Tenovi bilang bahwa betul tidak ada perjanjian secara legal tertulis tentang penggunaan uang-uang tersebut untuk apa. Tetapi kita ingat bahwa pada saat podcast dari Sumargo, di situ jelas sekali tertulis pengumpulan donasi untuk pengobatan Agus. Di situ jelas sekali tertulis pengobatan Agus. Jadi rasanya kalau misalnya donatur yang melihat itu apa namanya di podcast Densu, itu pasti niat mereka menyumbang juga pasti untuk pengobatan Agus, bukan untuk pembayaran hutang dan lain-lain. Pasti bukan, aku yakin deh. Misalnya nih, open donasi untuk pembayaran hutang, kira-kira ada nggak sih yang mau transfer? Kurang lebih kayak gitu ya. Aku sih nggak bakal transfer kalau untuk pembayaran hutang. Tapi kalau untuk membantu, pasti jika ada rezeki, pasti akan dibantu. Tapi kalau untuk bayar hutang, aduh, siapa sih yang nggak punya hutang gitu kan? Ya, teman-teman ada nggak sih yang mau donasi untuk pembayaran hutang aku? Oke, lanjutin. Bapak sabar ya, ini kayaknya memang bapaknya lagi emosi banget serius. Dapat membedakan yang betul sama enggak. Untuk apa kami poya-poyakan? Untuk apa kami besok? Itu kan cerita hoa itu. Jadi kalau semua itu haruslah diawali dari awalnya, baru diberitakan. Jangan di tengah diambil tengah. Sehingga tingkat topi itu ini itu kan bohong ceritanya itu. Aduh, kok malah digiring ke hoak ini gimana Bapak? Ini yang seingatku lagi ya, kayaknya untuk pos-pos pengeluaran transferan-transferan itu ada yang untuk keluarga dengan caption uang jajan. Kemudian Wawa juga pernah ngaku untuk bayar sekolah salah satu keluarga. Terus untuk bayar hutang rumah ya betul ya. Dan memang ada di jika tadi bapaknya bilang adalah toko orange, kayaknya yang ada memang toko hijau bukan online, tapi kan tetap juga online shop juga gitu kan ya. Terus apalagi nih? Dan ini tuh nggak hoa. Wow. Oke, lanjut. Aku kayaknya nggak mau muterin ini wawancara sampai selesai deh, karena ujungnya kayaknya aku yang emosi nih kan. Aduh, aduh. Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Ah, kan gitu. Apa lagi mau ditanyakan? Kak Emil mungkin melihat sekarang saat ini gimana sih? Sedih gak sih? Apalagi masih dihujat juga kan? Apa nggak sedih? Sampai sekarang masih sedih. Kak Emil sendiri gimana sih? Ah, Iya gimana? Mungkin masih sedih atau gimana perasaannya saat ini? Apalagi Oke, sekarang ini adalah wawancara dengan istrinya Agus. Kalau istrinya Agus ini beberapa kali aku lihat dia memang jarang ngomong. Kalau yang biasa diwawancara kan Wawa gitu kan. Dia ini cenderung diem dan nggak banyak ngomong. Tapi beberapa kali bahasa tubuhnya, sorot matanya, gerak-geriknya itu eh, selalu kelihatan bahwa kadang dia nggak suka, kadang dia nggak nyaman, kadang dia juga kesel. Itu sorot mata segala macam. Kalau aku sih bisa melihat. Dan di sini tumben nih dia ngomong ke wartawan. Kita lihat apa yang wartawan tanyakan untuk wawancara kali ini. masih dihujat? ya sedih kalau melihat kondisi Bang Agus saat ini ya, masih seperti itu, masih suka depresi, masih ngeluh sakit, perih kalau malam, masih suka kebangun malam juga gitu. Ya harapannya semoga bisa segera ditangani ya, segera dioperasi, segera sembuh gitu. Tapi kan melihat kondisi Agus kan yang sering membunuh diri saking frustasinya, gimana sih perasaan? Ya, Ya sedih. perasaannya sedih lah kami sebagai keluarga. Tuh, kan? Dia ini memang kalau ditanya sesuatu kadang-kadang agak, ya mungkin karena dia agak pendiam ya.
Jadi kadang-kadang dia bingung ketika mau menjawab dan kemudian dibantu oleh si bapaknya. That's okay. I mean, itu kan kepribadian orang ya. Kita juga nggak bisa bilang semua orang harus pintar ngomong, semua orang harus pintar mendeskripsikan sesuatu. Ada memang orang yang memang cenderung memilih diam, cenderung memilih nggak mau ngomong segala macam. So, that's okay. Karena namanya sakit macam mana kami nggak sedih ya kan, namanya pun sakit. Setiap saatnya ya kami kan ya namanya orang nggak punya tidur, kami pun berempat di satu kamar dulu sekarang. Jadi melihat yang keadaan itu kadang-kadang tengah malam, kadang mau pagi, bangun menangis, merasakan kesedihannya itu kan. Cuman kan orang nggak tahu, nanti dipikir orang di luar kami ini menjual kesedihan, padahal itu kalian tengok sendiri. Kemudian di bagian lain wawancara ini sempat ditanyakan juga kepada mereka gimana sih pendapat mereka kalau misalnya Tenovi ini akan melaporkan Agus, melaporkan balik. Dan di sini ketika menjawab si bapak ini memang agak, ya itu tadi ya, dari awal memang aku lihat nadanya itu emosi, kesel, capek mungkin ya. Jadi ketika menjawab pertanyaan ini pun dia agak cenderung eh gitulah ya. Di sini dia bilang bahwasannya pasal apa yang akan digunakan untuk melaporkan Agus? Nggak ada hukumnya, kurang lebih seperti itu. Apa yang mau dilaporkan Novi? Uang dari rekening kami. Apa yang mau dilaporkan? Katanya akan melaporkan, mungkin belum. Kalau akan itu kan bisa saja, tapi menurut saya hukum yang mana dia pakai untuk melaporkan kami? Rasanya tidak mungkin. Iya. Rasanya tidak mungkin, uang sudah sama Tenovi semua kan. Wacana ini tuh memang selalu disuarakan oleh keluarga Agus ya. Mereka selalu bilang bahwa uang kan udah di yayasan, uang itu udah nggak di kita lagi gitu. Jadi tanya aja ke yayasan. Betul. Cuma masalahnya yang jadi perdebatan itu bukan yang itu. Yang istilahnya kalau kata Densu dan Tenovi itu yang diamankan dulu, dititipkan dulu di yayasan. Sedangkan uang yang sudah mereka gunakan, yaitu yang sekitar 95, sekian juta itulah yang masih jadi perdebatan. Inilah yang mengawali kasus ini. Jadi penggiringan opini ini masih terus digencarkan. Dan kita tahu bahwa beberapa kali jika ditanya oleh wartawan, walaupun ini juga sebenarnya mereka menghadapi pertanyaan ini itu bukan sekali dua kali ya, sering banget. Kemana sih perginya uang 95 sekian itu? Dan informasi yang mereka keluarkan itu selalu berubah-berubah, terus berbelit-belit, seperti mereka ini menyembunyikan sesuatu. Jadi jika misalnya Teh Novi selalu bilang, oh iya, nanti akan saya buka, saya ada buktinya segala macam. Ini memang publik menunggu nih sebenarnya, karena kalau aku lihat ya sebagai orang awam, orang yang dari luar nih, kalau melihat bahasa mereka, cara mereka mengungkapkan segala macam, itu masih penuh dengan sesuatu yang ditutup-tutupin. Entah apa yang salah, aku tak tahu. Kurang lebih kayak gitu nih ya bahasanya gitu. Nggak ngerti sebenarnya apa sih yang disembunyiin. Karena ya itu tadi selalu berubah-berubah. Bahkan kemarin, ini kalau boleh jujur, waktu Abraham waktu datang untuk mewawancarai Wawa, Agus, dan keluarganya. Kemudian Wawa ditanya tentang uang yang 95 juta sekian. Cuma Abraham waktu itu nyebutnya 90 juta. Dan di sana Wawa nggak komplain ketika dibilang 90 juta. Oh benar 90 juta ditransfer. Oh bukan ke saya tapi ke anak saya. Dan itu 90 juta, aku ingat banget. Dan ingatkah kalian ketika di podcastnya Densu yang ketika mereka melakukan klarifikasi lah ini ya, sebelum pelaporan-pelaporan, itu Teh Novi katanya upload foto Wawa dengan 100 juta, terus dia bilang, lah 2 juta siapa yang nambahin gitu kan, itu kayaknya giliran dikecilin jadi 90 juta dia nggak komplain, tapi giliran eh, disebut 100 juta, itu 2 jutanya dari mana katanya gitu. Jadi you know what I mean? Maksudnya ya gitu lah ya. Memang ya teman-teman, untuk kasus Agus dan Teh Novi ini, apalagi kalau misalnya kita membahas tentang keluarganya Agus, ini memang
unik ya, mungkin itu kata yang tepat. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini keluarga memang unik banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay di sini. Terima kasih sudah menemani ngobrol. Kita besok akan bahas apa lagi tentang kasus ini. Sesuatu yang menarik pastinya. Dan terima kasih sudah like dan komen. Sinta Nordcat, bye-bye.